Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa ada satu keadaan dalam hidup di mana semua rasa takut tiba-tiba hilang, hati menjadi tenang tanpa alasan yang jelas, dan masalah yang terasa berat perlahan terasa ringan. Itulah saat ketika seseorang benar-benar percaya 100% kepada Allah. Bukan sekadar di ucapan, tapi dari dalam hati yang paling dalam. Di titik itu, hidup tidak lagi dipenuhi kecemasan, karena kita yakin ada Allah yang mengatur segalanya dengan sempurna. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu semua. Saat ini Anda menyimak dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, atau mungkin dari kota lainnya di Indonesia, bahkan dari luar negeri? Coba tuliskan di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kita sedang bersama dalam satu majelis kebaikan ini. Saling menguatkan, saling mengingatkan, dan sama-sama belajar untuk lebih percaya kepada Allah. Dalam kehidupan ini, manusia sering merasa ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin hasil sesuai rencana, ingin doa segera dikabulkan, ingin masalah cepat selesai. Tapi tanpa kita sadari, kegelisahan itu muncul karena kita belum sepenuhnya percaya, belum benar-benar yakin bahwa Allah Maha mengatur segalanya dengan sempurna. Ketika iman kita setengah-setengah, hati pun mudah goyah. Ada sebuah kisah sederhana tentang seorang ibu yang hidup dalam keterbatasan. Setiap hari ia berjualan kecil-kecilan dengan penghasilan yang tak seberapa. Suatu hari dagangannya tidak laku sama sekali. Namun alih-alih mengeluh, ia hanya berkata pelan, "Ya Allah, Engkau pasti punya rencana yang lebih baik." Ia pulang dengan hati yang tenang, meski tangannya kosong. Hari demi hari berlalu. Tanpa disangka, dari ketenangan hatinya itu Allah bukakan jalan rezeki dari arah yang tak pernah ia bayangkan. Bukan hanya cukup tapi berlimpah. Dari situlah ia menyadari bahwa saat ia benar-benar percaya kepada Allah, justru disitulah hidupnya mulai berubah. Bapak dan Ibu, percaya kepada Allah bukan hanya sekadar ucapan di bibir, tapi tentang bagaimana hati kita benar-benar yakin bahwa apapun yang terjadi, semua sudah dalam kendalinya. Bahkan ketika keadaan tidak sesuai harapan, disitulah sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seringkali kita baru tenang setelah masalah selesai. Padahal, orang yang benar-benar bertawakal justru sudah tenang sebelum masalah itu selesai. Karena ia tahu, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, dan setiap ujian yang datang pasti membawa kebaikan. Jika kita mampu melihatnya dengan iman. Mungkin hari ini Bapak dan Ibu sedang berada dalam fase sulit, merasa doa belum terjawab atau hidup terasa berat. Tapi percayalah, bukan berarti Allah tidak mendengar. Bisa jadi, Allah sedang menunda untuk memberikan yang terbaik di waktu yang paling tepat. Dan ketika kepercayaan itu sudah utuh, ketika hati benar-benar berkata, "Aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah," maka disitulah ketenangan akan datang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hati kita sudah tidak lagi bergantung pada selainnya. Pelan-pelan, hidup pun mulai terasa berbeda. Lebih ringan, lebih damai, dan penuh harapan. Karena kita sadar, kita tidak berjalan sendirian. Ada Allah yang selalu bersama kita, mengatur setiap langkah dengan penuh kasih sayang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hal yang sering tidak kita sadari, bahwa ketika seseorang mulai benar-benar percaya 100% kepada Allah, perubahan pertama itu bukan terjadi di luar, tapi di dalam hatinya. Hati yang dulu mudah gelisah, perlahan menjadi tenang. Pikiran yang dulu penuh kekhawatiran, mulai terasa lebih ringan, seolah ada kekuatan yang menenangkan, tanpa kita tahu dari mana datangnya. Secara psikologis, ini adalah tanda bahwa hati kita mulai melepaskan beban yang selama ini kita genggam sendiri. Kita tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Kita mulai belajar menerima bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar dari diri kita. Dalam Islam, inilah yang disebut tawakal, berserah diri sepenuhnya setelah berusaha. Dan saat tawakal itu hadir dengan tulus, hati pun menjadi lebih stabil. Ada kisah seorang bapak yang pernah mengalami kehilangan besar dalam hidupnya. Usahanya bangkrut, tabungannya habis, bahkan ia sempat merasa hidupnya tidak lagi berarti. Namun di tengah keterpurukan itu, ia mulai mendekat kepada Allah. Ia bangun di sepertiga malam, berdoa dengan penuh harap dan berkata, "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa lagi selain Engkau." Hari-hari yang ia jalani memang tidak langsung berubah. Masalahnya belum selesai, keadaan belum membaik. Tapi ada satu hal yang berbeda. Hatinya tidak lagi seberat dulu.
ia mulai bisa tersenyum, mulai bisa menerima, dan perlahan bangkit dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Bapak dan Ibu, inilah keajaiban dari percaya kepada Allah. Bukan berarti hidup langsung tanpa masalah, tapi hati kita diberi kekuatan untuk melewati semuanya. Dan dari situlah, langkah-langkah kecil menuju perubahan mulai terjadi. Bahkan seringkali saat kita berhenti terlalu memaksa keadaan, justru disitulah Allah bukakan jalan. Jalan yang tidak pernah kita rencanakan tapi ternyata jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan sebelumnya. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan momen di mana hati tiba-tiba menjadi lebih tenang setelah berserah kepada Allah, coba tuliskan di komentar. Bukan untuk pamer tapi untuk saling menguatkan bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Karena sesungguhnya setiap orang punya ujian masing-masing. Tapi tidak semua orang memilih untuk berserah. Dan mereka yang memilih percaya sepenuhnya kepada Allah adalah mereka yang akan merasakan ketenangan, bahkan di tengah badai kehidupan. Pelan-pelan, hidup mulai berubah arah. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena hati kita menjadi lebih kuat. Dan saat hati sudah kuat bersama Allah, maka tidak ada lagi yang benar-benar mampu menggoyahkan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kepercayaan kepada Allah sudah benar-benar tumbuh dalam hati, ada hal luar biasa yang mulai terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya ketenangan, tapi juga kemudahan yang datang tanpa kita sangka. Seolah-olah, apa yang dulu terasa sulit, kini perlahan dipermudah oleh Allah. Seringkali kita berpikir bahwa semua harus kita perjuangkan dengan kekuatan sendiri. Kita lelah, kita paksakan, bahkan kita cemas berlebihan. Padahal, saat kita mulai benar-benar berserah, Allah justru mengambil alih hal-hal yang tidak mampu kita kendalikan. Dan disitulah, hidup terasa lebih ringan. Ada kisah seorang ibu di usia senja yang hidup sendiri tanpa banyak bantuan dari anak-anaknya. Awalnya, ia sering merasa khawatir, bagaimana nanti jika sakit? Bagaimana jika tidak ada yang membantu? Tapi suatu hari ia mengubah cara pandangnya. Ia mulai memperbanyak doa, memperkuat salatnya, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku titipkan hidupku sepenuhnya kepadamu." Tidak lama setelah itu perlahan Allah kirimkan pertolongan dari arah yang tak disangka. Tetangga yang dulu jarang menyapa mulai peduli. Ada yang membantu belanja, ada yang sesekali mengantar makanan. Bahkan ada yang dengan tulus menawarkan bantuan ketika ia sakit. Bapak dan Ibu, inilah salah satu tanda ketika kita benar-benar percaya kepada Allah. Pertolongan itu tidak selalu datang dalam bentuk yang besar, tapi hadir melalui hal-hal kecil yang penuh makna. Dan seringkali datang dari orang-orang yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita meminta. Dan ketika hati kita sudah yakin kepadanya, maka Allah akan cukupkan kebutuhan kita dengan caranya sendiri. Jika saat ini Bapak dan Ibu sedang merasa sendirian, atau merasa tidak ada yang peduli, ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Bisa jadi pertolongan itu sedang dalam perjalanan, hanya menunggu waktu yang tepat untuk sampai kepada kita. Coba renungkan sejenak. Pernahkah dalam hidup kita ada masalah yang terasa mustahil, tapi tiba-tiba selesai dengan cara yang tidak kita sangka? Jika pernah, itulah salah satu bukti bahwa Allah selalu bekerja di balik layar kehidupan kita. Tuliskan di komentar pengalaman Bapak dan Ibu, agar bisa menjadi penguat bagi yang lain, karena kisah sederhana kita bisa menjadi harapan bagi orang lain yang sedang hampir menyerah. Dan saat kita mulai melihat semua ini dengan iman, kita akan sadar bahwa hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita, tapi tentang seberapa besar kita percaya kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu rahasia besar dalam hidup ini yang sering baru kita sadari setelah semuanya berlalu. Bahwa ternyata banyak hal yang dulu kita anggap sebagai musibah justru menjadi jalan terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Dan semua itu mulai terlihat jelas ketika kita benar-benar percaya kepada Allah tanpa ragu sedikit pun. Secara manusiawi, kita sering menilai sesuatu hanya dari apa yang terlihat. Ketika kehilangan, kita menganggap itu buruk. Ketika doa belum terkabul, kita merasa Allah belum menjawab. Padahal dalam pandangan Allah, bisa jadi justru itulah bentuk kasih sayang-Nya. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Ada kisah seorang bapak yang pernah ditinggalkan oleh orang yang sangat ia cintai di masa tuanya. Kehilangan itu begitu dalam, hingga membuatnya merasa hidupnya kosong. Hari-harinya dipenuhi kesedihan,
Bahkan ia sempat bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa ini harus terjadi padaku?" Namun waktu terus berjalan, dan tanpa ia sadari, dari luka itu Allah mulai membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih dekat dengannya. Ia mulai rajin ke masjid, lebih sering berdoa, dan hatinya yang dulu penuh keluh kesah, perlahan berubah menjadi penuh penerimaan. Beberapa tahun kemudian ia berkata dengan mata yang berkaca-kaca, "Ternyata yang dulu saya anggap sebagai kehilangan terbesar, justru menjadi jalan saya untuk kembali kepada Allah." Dari situlah ia memahami bahwa tidak semua yang menyakitkan itu buruk, dan tidak semua yang kita inginkan itu baik. Bapak dan Ibu, ketika kita percaya 100% kepada Allah, kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi mudah menyalahkan keadaan, kita tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi, tapi mulai belajar berkata, apa hikmah yang Allah ingin tunjukkan dari ini semua? Karena sesungguhnya setiap ujian yang Allah berikan selalu membawa pesan. Bisa jadi untuk membersihkan dosa kita, bisa jadi untuk mengangkat derajat kita, atau bisa jadi untuk mendekatkan kita kembali kepadanya. Dan yang paling indah, ketika kita sudah sampai pada titik percaya sepenuhnya, hati kita tidak lagi memberontak saat diuji. Justru kita menjadi lebih tenang, karena kita yakin tidak ada satupun takdir Allah yang sia-sia. Jika saat ini Bapak dan Ibu sedang menghadapi ujian yang terasa berat, cobalah bertahan sedikit lagi. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ini buruk, karena bisa jadi, di balik semua ini, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan di komentar, ujian apa yang pernah mengubah hidup Anda menjadi lebih dekat kepada Allah. Semoga dari kisah itu, kita bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan bahwa setiap luka, jika disertai iman, akan berubah menjadi jalan menuju kebaikan. Dan pada akhirnya nanti, kita akan tersenyum saat menyadari bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir untuk hambanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di satu titik dalam hidup ada fase yang sangat indah, yaitu ketika hati kita tidak lagi dipenuhi rasa takut akan masa depan. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tapi karena kita sudah benar-benar percaya bahwa masa depan kita berada dalam genggaman Allah yang Maha Baik. Selama ini, banyak dari kita hidup dalam kecemasan. Memikirkan hari esok, takut kekurangan, takut sakit, takut ditinggalkan, bahkan takut tidak dihargai. Semua ketakutan itu muncul karena kita merasa harus mengandalkan diri sendiri. Seolah-olah hidup ini sepenuhnya ada di tangan kita. Padahal dalam Islam kita diajarkan bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur kehidupan. Tidak ada satu pun yang luput dari perhatiannya. Bahkan daun yang jatuh pun Allah mengetahuinya. Apalagi kehidupan kita sebagai hambanya. Ada seorang ibu yang pernah berkata dengan sangat tenang, "Dulu saya selalu takut memikirkan hari tua, tapi sekarang saya tidak lagi takut. Karena saya yakin Allah yang menghidupkan saya sampai hari ini, pasti juga akan menjaga saya di hari esok." Kalimat sederhana, tapi penuh keyakinan yang dalam. Bapak dan Ibu, inilah hasil dari percaya sepenuhnya kepada Allah. Hati kita tidak lagi sibuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita lebih fokus menjalani hari ini dengan penuh syukur dan menyerahkan esok kepada Allah dengan penuh keyakinan. Orang yang benar-benar bertawakal tidak berarti ia berhenti berusaha. Justru ia tetap berusaha dengan maksimal. Tapi bedanya, ia tidak lagi cemas terhadap hasilnya. Karena ia tahu, hasil terbaik adalah apa yang Allah pilihkan. Dan dari sinilah muncul ketenangan yang luar biasa. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih ringan, dan hidup terasa lebih lapang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hati kita sudah tidak lagi dibebani oleh ketakutan. Mungkin saat ini Bapak dan Ibu masih sering merasa khawatir tentang masa depan. Itu wajar, kita semua manusia, tapi pelan-pelan, mari kita belajar mempercayakan semuanya kepada Allah. Karena semakin kita percaya, semakin Allah tenangkan hati kita. Coba renungkan, berapa banyak hal yang dulu kita khawatirkan, tapi ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Dan berapa banyak hal yang kita tidak rencanakan, tapi justru menjadi kebaikan dalam hidup kita. Jika Bapak dan Ibu merasakan bahwa setelah lebih dekat kepada Allah, hidup terasa lebih tenang, coba tuliskan di komentar. Semoga itu menjadi pengingat bagi kita semua
bahwa ketenangan sejati bukan datang dari dunia, tapi dari hati yang bersandar kepada Allah. Dan ketika hati sudah sampai pada titik itu, kita akan menjalani hidup dengan lebih ringan. Tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi takut masa depan, karena kita tahu, selama bersama Allah, kita tidak akan pernah benar-benar kekurangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang benar-benar percaya 100% kepada Allah, ada satu lagi hal luar biasa yang mulai terlihat dalam hidupnya, yaitu datangnya rezeki dan jalan keluar dari arah yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Seolah-olah, ketika kita berhenti terlalu bergantung pada logika kita, Allah justru membuka pintu-pintu yang sebelumnya tidak terlihat. Secara manusia, kita sering menghitung segalanya dengan akal. Kita berpikir rezeki hanya datang dari pekerjaan, dari usaha, dari relasi yang kita miliki. Padahal dalam ajaran Islam rezeki itu jauh lebih luas dari itu semua. Allah bisa memberi dari arah mana saja, bahkan dari jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Ada kisah seorang bapak yang sudah lama berusaha, tapi usahanya tidak juga berkembang. Ia mulai lelah, mulai merasa putus asa. Namun di satu malam, ia mengambil keputusan besar. Ia berhenti mengeluh dan mulai memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ia perbaiki sholatnya, ia perbanyak doa, dan ia benar-benar berserah. Tidak lama setelah itu, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tiba-tiba datang membawa peluang usaha. Dari situlah hidupnya perlahan berubah. Bukan karena ia tiba-tiba menjadi lebih hebat, tapi karena Allah yang membukakan jalannya. Bapak dan Ibu, inilah yang sering disebut sebagai rezeki yang tidak disangka-sangka. Bukan karena kebetulan, tapi karena Allah yang mengatur semuanya dengan sangat rapi. Dan itu sering terjadi ketika hati kita sudah benar-benar percaya dan berserah kepadanya. Namun, perlu kita pahami, percaya kepada Allah bukan berarti kita hanya diam menunggu. Kita tetap harus berusaha, tetap harus bergerak. Tapi dalam hati, kita tidak lagi bergantung pada usaha itu. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jika saat ini Bapak dan Ibu sedang merasa pintu rezeki terasa sempit, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita untuk lebih dekat kepadanya, karena seringkali bukan rezekinya yang tertutup, tapi hati kita yang belum sepenuhnya terbuka untuk percaya. Coba kita renungkan, berapa banyak orang yang mendapatkan kemudahan setelah mereka memperbaiki hubungannya dengan Allah, bukan hanya dalam hal materi, tapi juga dalam ketenangan hidup, kesehatan, dan hubungan dengan sesama. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan rezeki datang dari arah yang tidak disangka, tuliskan di komentar. Semoga itu menjadi penguat bagi kita semua, bahwa Allah benar-benar menepati janjinya. Dan ketika kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita, maka kepercayaan itu akan semakin kuat. Kita tidak lagi ragu, tidak lagi bimbang, karena kita tahu Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya. Pelan-pelan hidup kita pun berubah, bukan karena kita menjadi lebih kuat, tapi karena kita sudah bersama dengan Yang Maha Kuat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya ketika seseorang benar-benar percaya 100% kepada Allah, ia akan sampai pada satu fase yang sangat indah dalam hidupnya, yaitu ketika hatinya mulai merasa dekat dengan Allah, bukan hanya saat susah, tapi juga dalam setiap detik kehidupannya. Dulu mungkin kita hanya mengingat Allah saat sedang terjatuh, saat sedang butuh, saat sedang tidak punya jalan. Tapi ketika kepercayaan itu sudah tumbuh sempurna, kita mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan, dalam senyap, dalam kesendirian, bahkan dalam hal-hal kecil yang sebelumnya tidak kita sadari. Secara perlahan hidup kita tidak lagi hanya tentang dunia. Kita mulai merasakan bahwa ada tujuan yang lebih besar, bahwa hidup ini bukan sekadar mencari kenyamanan, tapi tentang bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Ada seorang bapak yang pernah berkata, "Dulu saya mengejar dunia sekuat tenaga, tapi hati saya selalu kosong. Sekarang saya lebih banyak mendekat kepada Allah, dan justru hati saya terasa penuh, meskipun hidup saya sederhana." Kalimat ini sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam. Bapak dan Ibu, inilah tanda bahwa hati kita mulai hidup. Bukan karena harta yang banyak, bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena hati kita sudah terhubung dengan Allah. Dan ketika hubungan itu terjaga,
Hidup terasa lebih bermakna. Hal-hal kecil mulai terasa berharga. Waktu bersama keluarga terasa lebih hangat. Ibadah terasa lebih nikmat. Bahkan kesendirian pun tidak lagi terasa sepi. Karena kita tahu, ada Allah yang selalu menemani. Jika bapak dan ibu pernah merasakan momen di mana hati terasa begitu tenang saat berdoa, atau merasa dekat dengan Allah dalam diam, itulah salah satu tanda bahwa Allah sedang menarik kita lebih dekat kepadanya. Dan ketahuilah, kedekatan itu adalah nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang mendapatkannya, karena banyak yang sibuk dengan dunia, tapi lupa dengan Tuhannya. Coba tuliskan di komentar, kapan terakhir kali Bapak dan Ibu merasakan hati yang begitu dekat dengan Allah? Semoga dari sana, kita bisa saling mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada siapa yang kita dekatkan dalam hati kita. Dan ketika hati sudah benar-benar dekat dengan Allah, kita tidak lagi merasa kosong. Kita tidak lagi merasa kehilangan arah. Karena kita tahu, kemanapun hidup membawa kita selalu punya tempat untuk kembali. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas dalam hati kita. Apakah Allah mencintai saya? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah cara kita memandang seluruh kehidupan. Karena ketika seseorang merasa dicintai oleh Allah, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketika kita mulai percaya sepenuhnya kepada Allah dan berusaha mendekat kepadanya, sebenarnya itu sudah menjadi salah satu tanda bahwa Allah sedang menarik kita dengan kasih sayangnya. Karena tidak mungkin hati ini tergerak jika bukan Allah yang membukakan jalannya. Secara perlahan kita akan merasakan perubahan yang sangat halus, tapi begitu dalam. Hati yang dulu keras mulai menjadi lembut. Hati yang dulu mudah marah mulai lebih sabar. Hati yang dulu gelisah mulai lebih tenang. Semua itu bukan karena kita hebat, tapi karena Allah sedang membimbing kita. Ada kisah seorang ibu yang di masa tuanya justru menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dulu hidupnya penuh kesibukan dunia, penuh ambisi, tapi juga penuh kegelisahan. Hingga suatu hari ia mulai mendekat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ia mulai menjaga salatnya, memperbanyak zikir, dan mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan perlahan, tanpa ia sadari, hidupnya berubah. Bukan menjadi lebih mewah, tapi menjadi lebih berkah. Hatinya lebih lapang, tidurnya lebih tenang, dan wajahnya memancarkan kedamaian. Bapak dan Ibu, inilah tanda-tanda ketika Allah mencintai hambanya. Bukan selalu diberi kelapangan dunia, tapi diberi hati yang tenang. Karena ketenangan itulah nikmat yang paling mahal, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Allah mungkin tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Dan ketika kita mulai memahami ini, kita tidak lagi banyak menuntut, kita lebih banyak bersyukur, dan lebih banyak menerima dengan ikhlas. Jika saat ini Bapak dan Ibu mulai merasa lebih tenang dalam menjalani hidup, lebih mudah bersabar, dan lebih sering mengingat Allah, maka bersyukurlah. Itu bukan hal biasa, itu adalah tanda bahwa Allah sedang mendekatkan kita kepadanya. Coba tuliskan di komentar, perubahan apa yang paling Bapak dan Ibu rasakan setelah lebih mendekat kepada Allah? Semoga dari sana, kita bisa saling menguatkan bahwa setiap langkah kecil menuju Allah akan dibalas dengan ketenangan yang besar. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari satu hal yang sangat indah, bahwa hidup yang diberkahi bukanlah hidup tanpa masalah, tapi hidup yang selalu terasa cukup, karena hati kita selalu dekat dengan Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya dari semua perjalanan ini, dari semua ujian, kehilangan, harapan, dan doa yang kita panjatkan, kita akan sampai pada satu titik yang sangat menenangkan, yaitu ketika hati kita merasa cukup, bukan karena semua keinginan terpenuhi, tapi karena kita sudah belajar menerima semua yang Allah berikan. Dulu mungkin kita merasa hidup harus seperti ini dan itu, harus sesuai rencana kita, harus sesuai keinginan kita. Tapi semakin kita mengenal Allah, semakin kita sadar bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa terasa damai. Karena kedamaian itu lahir dari hati yang ikhlas. Secara perlahan, kita mulai melepaskan hal-hal yang dulu kita genggam terlalu erat. Kita tidak lagi terlalu kecewa saat kehilangan, tidak lagi terlalu bangga saat mendapatkan, karena kita tahu
Semua itu hanyalah titipan dari Allah yang bisa datang dan pergi kapan saja. Ada seorang bapak yang di usia senjanya berkata dengan penuh ketenangan, "Saya sudah tidak mengejar apa-apa lagi di dunia ini. Yang saya inginkan sekarang hanya satu. Semoga Allah ridha dengan hidup saya." Kalimat ini sederhana, tapi mengandung kedalaman iman yang luar biasa. Bapak dan Ibu, inilah tanda bahwa hati kita sudah sampai pada tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Allah. Kita tidak lagi sibuk mengejar dunia, tapi mulai mempersiapkan diri untuk kembali kepadanya. Bukan dengan rasa takut yang berlebihan, tapi dengan harapan yang penuh akan rahmat-Nya. Ketika seseorang sudah benar-benar percaya kepada Allah, ia tidak lagi takut menghadapi masa depan, bahkan tidak takut menghadapi akhir kehidupannya. Karena ia yakin selama hidupnya bersama Allah, maka kematiannya pun akan dijaga oleh Allah. Dan di titik ini, hidup terasa sangat ringan. Tidak ada lagi beban yang berlebihan, tidak ada lagi kecemasan yang menyesakkan. Yang ada hanyalah ketenangan, keikhlasan, dan harapan untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Jika saat ini Bapak dan Ibu mulai merasa lebih mudah menerima keadaan, lebih mudah memaafkan, dan lebih jarang mengeluh, itu adalah tanda bahwa hati kita sedang dipersiapkan menuju ketenangan yang sejati. Coba tuliskan di komentar, apa hal yang paling membuat hati Bapak dan Ibu menjadi lebih ikhlas dalam menjalani hidup? Semoga dari sana, kita bisa saling belajar bahwa perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang penuh keindahan. Dan pada akhirnya nanti, saat kita menutup mata untuk terakhir kalinya, kita tidak pergi dengan penyesalan, tapi dengan ketenangan. Karena kita tahu, kita telah menjalani hidup dengan percaya sepenuhnya kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari semua yang telah kita renungkan bersama, akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat indah. Bahwa ketika seseorang benar-benar percaya 100% kepada Allah, hidupnya tidak harus sempurna untuk bisa terasa damai. Karena ketenangan itu bukan datang dari keadaan, tetapi dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Kita telah melihat bagaimana hati yang awalnya gelisah bisa menjadi tenang. Bagaimana hidup yang terasa berat bisa menjadi lebih ringan. Bagaimana jalan yang terasa buntu bisa terbuka dari arah yang tidak pernah kita sangka. Semua itu bukan karena kebetulan, tapi karena Allah yang bekerja dalam kehidupan hamba-Nya yang benar-benar percaya. Kita juga belajar bahwa ujian bukanlah tanda Allah meninggalkan kita, tapi justru cara Allah mendekatkan kita, bahwa kehilangan bukan selalu berarti keburukan, tapi bisa menjadi jalan menuju kebaikan yang lebih besar, dan bahwa setiap rasa sakit, jika disertai iman, akan berubah menjadi kekuatan. Bapak dan Ibu, hidup ini memang tidak selalu mudah, akan selalu ada ujian, akan selalu ada hal yang tidak sesuai harapan. Tapi selama kita masih punya Allah, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Percayalah, Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir, tidak pernah terlambat dalam memberi pertolongan, dan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, meski kita sering merasa sendiri. Maka mulai hari ini, mari kita belajar untuk lebih percaya. Bukan setengah-setengah, tapi sepenuhnya. Dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan senang maupun sulit. Karena disitulah letak ketenangan yang sejati. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, tidak perlu banyak kata. Cukup tinggalkan jejak kebaikan di kolom komentar, agar lebih banyak orang yang ikut teringat dan terkuatkan. Dan jika hati ini merasa tersentuh, semoga ini menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktu. Semoga setiap kata yang kita dengarkan hari ini menjadi pengingat bahwa sebaik-baik tempat bersandar hanyalah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.